Ajar TV. Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, para wakil dari instansi dan ada yang relawan, kita hadir kembali pada kesempatan konferensi pers Media Center Penanggulangan Bencana di Sumatera Barat. Kami Kementerian Kominfo bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengadakan konferensi pers dalam rangka untuk menyebarkan informasi terkait penanggulangan bencana. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak narasumber. Hari ini kita akan membahas isu bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat pasca bencana dan nanti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Bersama kita sudah hadir Bapak Saiful Jamal, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dan sangat tepat sekali karena beliau juga merupakan Ketua Health Emergency Operation Center di Sumatera Barat. Jadi nanti beliau akan memaparkan situasi kesehatan masyarakat terkini, kemudian juga bagaimana dengan bantuan-bantuan terkait di kesehatan, tantangan di lapangan seperti apa, dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk memastikan kesehatan, keselamatan para pengungsi maupun masyarakat yang terdampak. Jadi baik rekan-rekan media yang saya hormati, memang setelah bencana tantangan kesehatan ya Pak ya, tidak berhenti pada upaya evakuasi, tapi juga ada risiko adanya penyakit menular, sanitasi yang menurun karena memang rusaknya beberapa infrastruktur dan keterbatasan akses air bersih. Jadi mungkin ini akan kita bahas nanti, dan juga gangguan kesehatan mental ya, trauma ataupun nanti seperti apa di lapangan. Nah ini pasti sangat mengganggu. Kita akan mintakan informasinya, keterangannya kepada Pak Saiful, bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam serangkaian proses cepat bersama HEOC ya Pak ya, bagaimana aktivitas pos kesehatan, lalu bagaimana distribusi logistik kesehatan, dan bagaimana terkait bantuan logistik kesehatan. Baik, untuk segera kita mulai kepada Bapak narasumber Pak Saiful Jamal untuk menyampaikan informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, ini sambil saya membacakan, ini sudah kami coba rangkum. Ini juga permintaan dari posko utama kemarin dari TNI, minta tampilannya hanya 1 slide yang bisa menggambarkan kondisi semuanya. Setelah kemarin lapangan Pasekda dalam rapat evaluasi dengan Gubernur dan seluruh bupati wali kota di Sumatera Barat. Ini bisa betul kami sampaikan pertama kali, perlu kami sampaikan dalam hal penanggulangan bencana ini kita punya suatu sistem kerja ya, ada disampaikan oleh Ibu namanya HEOC, High Emergency Operational Center. Di tanggal 29 kemarin itu kami langsung rapat Zoom dengan seluruh dinas kesehatan kota. Kami telah membentuk HEOC provinsi dan meminta seluruh 15 kabupaten tempat langsung membentukkan HEOC posko seluruh kesehatan. Kementerian langsung mengirim 1 orang personil dari kementerian yang ada di 1 Sumatera Barat, 1 Sumatera Utara, dan 1 Aceh. Dan sekarang mereka berposko di tempat kami di posko kesehatan HEOC Sumatera Barat. 1 orang PIC dari Kementerian Kesehatan. Dan itu kami rutin rapat dahulu kali kemarin sore, setelah langsung dengan Pak Menkes.
Baik, yang dapat sampaikan sesuai dengan arahan Pak Menteri juga dan kita semua dari Pak Gubernur di bidang kesehatan. Pertama tugas kami adalah memastikan seluruh pelayanan kesehatan tidak terganggu dan bisa berjalan dengan baik, memastikan seluruh masyarakat terlayani dengan baik, kemudian memastikan seluruh kebutuhan logistik pelayanan kesehatan, obat dan alat tetap ada dan tetap bisa berfungsi dengan baik, termasuk juga kebutuhan tenaga kesehatan. Dan terakhir juga terkait dengan alur rujukan pasien dari kota-kota, mungkin dari lokasi bencana sampai tergantung kondisi pasien sampai ke rumah sakit rujukan. Terakhir kemarin juga terkait dengan evakuasi mayat, evakuasi jenazah. Bapak saya sampaikan, mungkin bisa kami bacakan beberapa poin. Di awal pertama itu tanggal 30 itu sudah pertama kali kami sudah mengirimkan namanya spesialis ortopedi bedah tulang di rumah sakit Masuk. Seluruh korban patah dievakuasi helikopter ke rumah sakit Masuk. Dan alhamdulillah kemarin 2 hari lalu sudah langsung masuk beberapa orang, 6 orang sampai dokter spesialis tergabung di rumah sakit Masuk dengan membawa peralatan lengkap dari Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Datang lagi spesialis dengan rombongan 6 orang kemarin langsung alat, mereka langsung bergabung di rumah sakit USUD Bekasi. Kemudian untuk dari kami juga minta bantuan ke pusat krisis untuk PMT bayi dari Bumil. Hari kedua bencana langsung datang dan sudah didistribusikan untuk lokasi bencana, sama langsung ketua jemput memastikan kebutuhan PMT di seluruh daerah, khusus daerah khusus sasaran rentan, kelompok rentan mendapatkan bantuan. Kemudian mulai masuk ya, nanti kita di posko ASO itu seluruh relawan bantuan yang khusus kesehatan harus melapor ke ASO. Kami akan mencatat dari mana mereka, surat tugas mereka, berapa orang, apa yang mereka lakukan di lapangan dan di mana titik yang melayani juga. Kalau mereka ada sebagian ada yang membutuhkan dukungan obat-obatan, kita bantu sesuai ketersediaan kita. Kemudian juga yang sedang ada di lapangan sekarang, kemarin itu di tanggal 29 itu sudah masuk dari awal 30 sudah masuk persatuan dokter ortopedi, persatuan dokter bedah dan ID itu di lokasi Agam. Kemudian di tanggal 2 ada masuk dari BSMI. Kemudian di berikutnya di tanggal 29 juga di Kota Padang sudah masuk persatuan dokter spesialis anak. Ini patologi klinik yang sampai itu tadi kita di Kota Padang akan lakukan trauma healing di lokasi-lokasi pengungsian. Itu dilakukan oleh persatuan dokter psikologi klinis bersama dengan kawan-kawan dinas kesehatan dan puskesmas. Kemudian kita menerima juga bantuan dari Komisi 9 PRRI PMT juga. Ini baru rencananya berapa? 3.000 yang sudah masuk ke kami, kemarin sudah masuk 700 ya. Ya. Yang pertama kemarin tadi PMT yang pertama tadi dari pusat krisis dan kita sudah distribusikan dan diambil oleh kota-kota. Kemudian di tanggal yang baru datang baru kali ini baru kami terima sebanyak 12 orang dari Kes Primkom Palembang dan BPKM Regional 2 Palembang. Ini kawan-kawan dari tim laboratorium hidrologi dan lingkungan. Mereka juga bawa alat penjernih air, saringan air, kemudian melakukan pengawasan kualitas air dan juga pelayanan kesehatan. Mereka bawa obat-obatan dan juga membawa sembako dan pakaian. Kemudian selain itu, ini berkaitan dengan rujukan. Kemarin juga arahan Pak Menteri minta dinas kesehatan menghubungi seluruh rumah sakit yang terdampak memastikan pasien-pasien khusus yang pengobatan contoh TB atau cuci darah. Memang tak bisa terhenti. Kemarin ada satu informasi dari Agam yang dievakuasi dengan helikopter untuk mencuci darah. Minta oleh Pak Menteri pastikan seluruh pasien dalam proses perawatan rutin TB dan cuci darah itu pastikan dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian juga kemarin dari kawan-kawan dari DBI
Kemarin juga ditelepon oleh Agam minta bantuan kantong mayat ya, karena kami juga kemarin sudah mengirimkan kantong mayat yang distribusikan ke Agam sebanyak 150 untuk kota Padang dan Pariaman. Kemudian kalau PNT itu kami bagi semua lokasi, kami bagi rata semua lokasi untuk di posko karena rata penduduk provinsi. Selanjutnya dari satu lagi yang dari pusat krisis, sekarang ada satu orang yang standby di posko HOC kami dari VSI. Jadi itu kami akan rapat tiap hari sore nanti dengan Pak Menteri Kesehatan dan nanti Pak Menteri langsung komunikasi dengan perwakilan anggota beliau yang ada di HOC Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat kami informasikan terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dari hasil koordinasi kami dapat dengan secara rutin, jadi untuk puskesmas dapat beroperasi dengan baik sebetulnya. Walaupun hanya terkendala dengan dampaknya ada untuk banjir dan tidak ada, tapi operasi tetap personal berjalan. Yang terparah cuma di Kabupaten Solo, gudang farmasi. Beroperasi kemarin dapat laporan dampak dari segi bangunan tidak ada, cuma kerusakan dari penobatan ada lebih kurang 20%. Laporan kami ke Pak Menteri, jadi kerusakan yang relatif fisik sana untuk apa tidak ada. Dan perjalanan pelayanan semua berjalan masih bisa dilaksanakan. Kemarin memang yang membutuhkan SDM atau tenaga memang untuk agam, untuk dokter, tenaga spesialis. Kemarin sudah dikirim, jadi relawan-relawan yang khusus. Kemarin sudah masuk lagi, siang kemarin ada masuk lagi HIPGABI, himpunan perawat gawat darurat, perawat bencana 2 orang dari Makassar, Agam. Nah itu mereka membantu nanti perawatan luka pasca bencana. Kalau yang dokter atau spesialis bedanya bermaka di rumah sakit langsung mereka langsung perawatan. Dan perawatnya nanti kalau ada di pengungsian luka-luka itu masalah perawatan luka di lapangan. Mungkin itu segera garis besarnya, nanti selanjutnya Bapak bisa melihat, kalau Bapak bisa melihat dari tampilan yang sudah ditayangkan itu yang para kami terakhir kemarin dengan Pak Gubernur dengan seluruh bupati wali kota di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali studio John Pratama, Ajar TV. Terima kasih Pak Said.